Selamat siang buat sahabat Gas TV. Hari ini kita jumpa lagi di channel tentang tanaman melon yang saya upload, dan kita ikuti perkembangan tentang melon yang saya tanam ini. Tanaman melon ini sudah berumur kurang lebih 6 hari setelah tanam, yaitu 6 hari ASP. Berarti sudah kita lakukan pemupukan, karena saya biasa melakukan 5 atau 7 hari setelah tanam itu akan saya lakukan pemupukan susulan dengan pengecoran pupuk NPK, dan dilanjutkan penyemprotan ataupun pemberian pestisida dan fungisidanya, agar nantinya tanaman ini tetap terjaga baik. Jadi ada sahabat yang menanyakan jenis bibitnya jenis apa. Saya sendiri tidak tahu, jadi ini hanyalah suatu percobaan eksperimen yang saya lakukan. Apa sih perbedaannya jika saya lakukan bibit yang saya beli di pertanian dengan hasil genetik ataupun persilangan ataupun balai riset, balai bibit yang dibuat khusus untuk tahan hama, pertumbuhan bagus, dengan bibit yang kita beli di pasar-pasar. Namun ini saya beli di supermarket ataupun di mall, di mana tempat itu menyediakan buah yang ukuran besar, yang baik, yang kriterianya sangat bagus, bisa kita pilih. Di situ secara alami saya ambil, saya sortasi bibit ataupun benih-benih yang bagus, baru saya kembangkan ataupun saya pecahkan. Di sini saya ingin melihat bagaimana perbedaannya dengan bibit yang kita beli dari hasil toko, yang memang khusus dibuat untuk tanaman ataupun pertanian. Jadi di sini saya tidak pakai mulsa. Kenapa tidak pakai mulsa? Ya, saya ingin mencoba saja bagaimana dengan tidak memakai mulsa, bagaimana dengan memakai mulsa. Artinya perawatan ataupun perlakuan tentunya ada kelebihan dan kekurangan, baik dan buruknya pasti ada. Namun di sini saya coba untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat semua. Kiranya nanti sahabat semua bisa melakukannya di rumah ataupun di halaman, di mana halaman tadi tersisa yang mungkin masih bisa ditanami, ataupun ada lahan yang ingin dicoba sahabat semua tanam dengan melon, namun hasil bibit ataupun biji yang buah dari konsumsi, namun bijinya tetap diupayakan untuk ditanam. Boleh-boleh saja, karena bibit yang dari toko itu bukan murah ya, sedikit mahal. Jadi untuk skala kecil itu akan berlebihan, artinya banyak. Jadi kapasitas untuk tanaman yang kita tanam dengan skala terbatas, dengan kita membeli bibit itu akan boros atau membuang biaya yang cukup besar, sayang. Jadi intinya kita coba eksperimen atau kita coba berusaha untuk secara manual yang kita lakukan. Ini untuk tidak dicontoh, namun boleh diikuti jika untuk skala kecil ataupun coba-coba. Jika sudah paham ataupun mahir, barulah sahabat semua boleh mencobanya dengan skala besar ataupun skala luas. Namun di sini bukan saya mengajar atau menggurui, mari kita belajar bersama. Saya akan coba untuk melakukan penanaman melon dengan secara terbuka seperti ini, tanpa mulsa, tanpa bibit yang kita beli dari toko pertanian. Dan saat ini belum kita pasang ajir. Nanti kita akan lakukan pemasangan setelahnya. Ini nanti umur 12 hari ke depan itu kita lihat perkembangan bagaimana tanaman ini, baru kita lakukan topping atau pemangkasan pucuk melon, agar nantinya kita ambil di posisi cabangnya, akan kita pilih mana yang seimbang. Dan di sini bisa kita lihat sahabatku semua, di sini jaraknya ada agak dekat. Jadi sahabatku semua, jika tanaman sahabat semua di kondisi jam 11 ke atas di cuaca terik,
mengalami kelayuan di daunnya ataupun lekukan, jangan panik karena tanaman di saat itu menutup stomata atau mulut daun, di mana tanaman itu melakukan pemasakan hasil pengisapan ataupun penarikan makanan ataupun nutrisi yang dari semalam, dari pukul 15 sampai tadi jam 9 atau jam 10, dan saat ini tanaman mulai melakukan proses fotosintesis dengan proses penyimpanan makanan atau penyebaran, dan akibatnya stomata tertutup. Akhirnya tanaman tadi layu seperti ini. Jangan panik. Jadi sahabat semua biasa melakukannya dengan hal yang sangat ekstrim di cuaca yang terik seperti ini, malah disiram ataupun dilakukan penyemprotan agar daun-daun tadi kembali mekar. Memang seperti itu perlakuannya yang sahabat lakukan, dianggap benar, tapi bisa berdampak negatif juga. Akar-akar ataupun tanaman tadi malah gosong ataupun hangus, yang berakibat pembusukan pada akar. Jadi biarkan saja sampai nanti jam 15 ataupun jam 3 sore, dipantau saja. Jika nanti kembali mekar ataupun perkembangan daunnya normal, berarti tanaman itu subur, baik, tanpa kekurangan apa-apa. Di sini belum dilakukan pemasangan ajir ataupun tiang, dan namun kita siapkan sudah ajirnya. Tinggal nanti setelah topping saja baru saya pasang di sini. Di sini jaraknya kita lakukan agak lebih dekat, dan sedangkan yang di sana lebih jarang. Ini coba nanti kita upayakan, jika subur kita akan tanam 4 buah. Maksud saya itu kita buahkan 4. Jika tanamannya tidak memungkinkan, keadaan pohonnya tidak subur, ya kita coba 2 ataupun 1. Sedangkan di sini kita lakukan pemasangan anjir ataupun tiang penyangga untuk rambatan melonnya nanti. Namun tetap juga tidak memakai mulsa, maksud saya. Terbuka juga seperti ini. Daun-daun sudah mulai terlihat layu, menunjukkan bahwasanya mulut daun pada melon ini sudah tertutup. Namun jangan panik sahabat semua. Seperti ini, ada kita lihat kelayuan ataupun daun itu lemas. Namun jangan panik, tidak masalah. Itu bukan penyakit ataupun sesuatu yang kita takutkan. Itu hal wajar pada tanaman di cuaca terik seperti ini. Dan nanti dilakukan penyiraman secukupnya. Jadi saya sering sarankan melon tidaklah seperti tanaman semangka ataupun tanaman lain. Dia tidak terlalu menyukai air yang berlebih. Jadi untuk di sawah dengan skala besar wajar mereka melakukan penyiraman di gang ataupun di blok antara melon ke melon dengan mengairinya secara besar. Dan untuk di darat seperti ini, ya harus manual kita siram. Namun ingat sahabat semua, jika pengairan terlalu berlebihan, pupuk yang kita beri ataupun kita letakkan dengan secara tugal ataupun pemberian pupuk dasar yang kita tanam dengan pengairan yang berlebihan, tentu akan larut terbawa air. Jadi pengairan juga haruslah tepat, tidak boleh juga berlebihan yang mengakibatkan pupuk yang kita simpan dalam bedengan ini ataupun di tanaman ini akan hanyut ataupun cair, larut terbawa air tadi. Jadi sewajarnya saja, secukupnya saja. Jika dengan tanaman ini yang saya lakukan tanpa mulsa, dampak-dampak negatif dan positifnya tentu ada. Positifnya yaitu tanaman tidak overwater ataupun berlebihan air. Dan efeknya itu jika tidak pantau dengan benar, tentunya akan kekurangan air.
Jadi keseimbangan tadi harus kita sesuaikan, di mana tanaman ini kita lakukan penyiraman jika kelembapan tanahnya sudah kering, dan kita lakukan penyiraman secukupnya. Ini umur 7 hari sudah kita lakukan pemupukan semalam. Nah, nanti kedepannya kita lihat perkembangan, mudah-mudahan tanaman ini baik-baik saja, dan kita lakukan topping nanti, pemangkasan pucuk ataupun motongan agar terbentuk cabang nantinya, bakal calon buah kita siapkan. Mungkin di sini terlalu rapat, jadi ini hanya kita coba nanti di 2 buah saja. Jadi sementara pengocoran saya lakukan 5 hari sekali. Ingat sahabat semua, pemupukan yang saya lakukan untuk melon itu 5 hari sekali dengan dosis yang saya lakukan 1 muk NPK Mutiara itu, 1 muk susu itu, susu kaleng itu saya larutkan di 1 tong cat air yang besar, dan saya kocorkan untuk 1 pohonnya juga 1 kaleng air itu. Jadi itu saja perbandingan yang saya buat kira-kira, dan sudah saya lakukan sebelumnya di video saya sebelumnya tentang pengecoran. Itu sangat bagus, tidak berdampak negatif. Jangan lupa tetap dijaga tanamannya dengan pestisida dan fungisidanya agar terhindar dari hama dan jamur. Jadi itu saja sahabatku semua. Jika ada kekurangan ataupun sesuatu yang belum pas yang mungkin ingin dipertanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Kita bahas sama-sama, kita akan coba untuk mempelajarinya. Kurang lebihnya saya mohon izin, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.